مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Darmidi selaku pemimpin Majelis Ta'lim Darussalam, yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Darussalam serta ibu-ibu yang berkenan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Tinggi. Rahmatnya tak pernah terhenti dari kita lahir hingga kita mati. Betul gak ibu-ibu? Selawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menjerang, minadz dzulumati ilan nur. Ibu-ibu, di dalam Islam ada peristiwa yang harus kita ingat dan harus kita imani. Terkadang kita lalai akan peristiwa itu. Ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak peristiwa apa? Yaitu peristiwa hari kiamat, di mana peristiwa itu akan datang dan pasti akan terjadi. Kok bisa saya memastikan itu akan terjadi? Ibu-ibu, di dalam surat Al-Quran sudah dijelaskan, bukan satu ayat saja, bahkan lebih dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat tersebut. Hari kiamat itu janji Allah yang pasti akan terjadi. Salah satunya ada di dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Yas'alu ayya yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Dalam Al-Quran, Yas'alu ayya yawmul qiyamah, mereka bertanya, apakah hari kiamat itu? Fa'idha bariqal basar, maka mata mereka terbelalak karena saking kagetnya ibu-ibu melihat kejadian hari kiamat tersebut. Ini hanya sebuah gambaran, apalagi nanti kita menyaksikannya secara langsung. Betapa kagetnya kita melihat kejadian tersebut. Wa khasafal qamar, dan bulan pun redup cahayanya. Kita bisa bayangkan ibu-ibu. Kita bisa bayangkan ibu, jika di hari kiamat tidak ada cahaya bulan, segelap apa dunia ini? Nggak ada lampu aja di dalam rumah, gelap, betul tidak ibu? Apalagi bumi jika tidak ada bulan. Wa jumi'ash syamsu wal qamar, dan matahari bulan dikumpulkan. Jadi bulan dan matahari bakal dikumpulkan ibu. Kita bisa melihat fenomena gerhana bulan, gerhana matahari total saja sudah membuat bumi gelap, sudah membuat kita ketakutan. Apalagi nanti di hari kiamat, betapa dahsyatnya itu kejadian tersebut ibu. Dan diperjelas lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, pada hari kiamat matahari akan didekatkan terhadap makhluk sedekat
dekat 1 mil. Ibu-ibu bisa bayangkan 1 mil matahari di atas kepala kita, ibu-ibu. Sekarang saja matahari jauh, kita menjemur pakaian yang basah menjadi kering, menjemur ikan asin yang tadinya loyo menjadi keras, menjemur kerupuk yang tadinya lembek menjadi keras. Betul tidak, ibu-ibu? Lalu di hari kiamat kan nanti ada golongan terbaik. Lalu bagaimana sih cara kita agar menjadi golongan yang terbaik di yaumil kiamat? Yang pertama, ibu-ibu bisa menguatkan iman. Kita kuatkan iman kita kokohkan iman kita. Iman percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman percaya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman percaya terhadap Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama apa, Ibu? Menguatkan iman. Kita harus percaya terhadap Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita. Dengan cara apa? Tentu dengan memenuhi peraturannya dan menghindari larangannya. Apa contohnya? Mengerjakan sholat 5 waktu dan percaya iman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Bersolawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa jika kita sudah beriman? Tentu kita harus muhasabah diri. Kita introspeksi diri, ibu-ibu. Kita ini kurangnya apa? Kita ini kurangnya apa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Kita muhasabah diri, kita renungkan diri, apa yang harus diperbaiki sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memperbaiki diri, muhasabah diri, lalu selanjutnya kita bertaubat. Kita taubat minta ampunan kepada Allah. Tapi ingat, taubatnya jangan taubat sambal ya, ibu. Iya. Sudah tahu pedas, tapi dicoba lagi. Itu namanya taubat sambal. Harusnya apa? Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar. Taubat yang benar-benar bahwa kita di makhluk Allah, bahwa kita di banyak dosanya. Agar apa, ibu? Agar kita tidak sombong. Agar kita tidak sombong menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, ibu-ibu? Betul. Jadi kita harus beriman, muhasabah diri, lalu bertaubat. Itu ya, ibu-ibu? Ya. Maka dari itu, ibu-ibu, saya hanya mengingatkan bahwa hari kiamat benar pasti akan terjadi. Jika waktunya, semua pun tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi dari itu kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, ibu-ibu. Semoga kita menjadi golongan yang terbaik di yaumil kiamat nanti. Amin. Ya Allah. Amin. Ibu-ibu, untuk muhasabah diri, mari kita beristighfar bersama-sama. Setuju, ibu? Setuju. Astagfirullah. Ibu-ibu, semoga dengan istighfar bisa memperkuat iman kita terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita terhadap yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Ibu-ibu, hari kiamat tuh bumi akan hancur sehancurnya. Kita tidak bisa bersaksi, kita tidak bisa membela diri kita. Amal perbuatan kita yang akan menyelamatkan kita sendiri, ibu-ibu. Maka dari itu, mari kita perbaiki diri, muhasabah diri, teringat bahwa alam dunia ini fana, tidak ada yang abadi, ibu-ibu. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan.
tahunnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Itulah nama-nama burung. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Amin. Ya Allah ya Allah. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Cakep. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tarmidi Thoyib, pimpinan Majelis Alim Darussalam, saya membenarkan tadi Ananda di Padesika telah mempelajari praktek tausiah atau ceramah agama. Itulah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.